Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ilma dan hari ini aku akan menceritakan tentang kisah pemboikotan kaum Quraisy. Nah, tapi pertama, bayangin dulu nih, kalau kamu hidup di satu kota, tapi semua pintu tertutup buat kamu. Mau beli makan, dilarang. Mau ngobrol, dijauhi. Dan mau hidup normal, tentu aja mustahil. Bahkan suara tangis anak-anak kecil terdengar karena kelaparan. Itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat dalam peristiwa pemboikotan oleh kaum Quraisy. Ini bukan sekedar sejarah, ini adalah kisah tentang tekanan, kesabaran, dan keteguhan iman. Nah, jadi ayo kita lanjut ke ceritanya. Nah, yang pertama ada latar belakangnya. Nah, ketika Islam mulai berkembang di Mekah, situasi mulai berubah drastis. Masuk Islam dan tokoh besar seperti Umar bin Khattab dan lain-lainnya membuat dakwah semakin kuat dan berani. Nah, jadi kaum Quraisy mereka sudah mencoba intimidasi, penyiksaan, bahkan kekerasan, namun semua itu gagal. Akhirnya, mereka membuat keputusan yang sangat ekstrim. Mereka melakukan pemboikotan total. Mereka bahkan berkumpul dalam membuat kesepakatan khusus untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan cara yang sistematis. Tapi, apa sih isi dan tujuan pemboikotan ini? Isi perjanjian ya sangatlah kejam. Pertama, tidak boleh jual beli dengan kaum muslimin, terus tidak boleh menikah dengan mereka, dan tidak boleh berbicara atau berinteraksi sedikit pun, dan juga tidak boleh memberi bantuan apapun kepada kaum muslimin. Nah, tujuannya ini, semua ini dilakukan agar satu tujuan dicapai, yaitu Rasulullah SAW diserahkan kepada mereka eh, perjanjian mereka. Perjanjian ini bahkan tertulis dan digantung di Ka'bah sebagai simbol kesepakatan besar mereka. Lalu, bagaimana kondisi selama boikot? Selama boikot ini berlangsung, kaum muslimin dan keluarga Nabi terisolasi di Syi'ib Abu Thalib. Tidak ada makanan yang boleh masuk, tidak ada bantuan sama sekali. Kondisi mereka sangat parah, kelaparan ekstrim, kekurangan air dan logistik, dan tentu saja hidup dalam keterasingan total. Bahkan disebutkan anak-anak menangis karena lapar, sehingga suaranya terdengar keluar lembah. Bayangkan saja kalau kamu tidak makan selama bertahun-tahun atau mungkin berbulan-bulan saja sudah menangis lah tentu. Nah, terus bayangin, ini bukan sekedar 2 hari, tapi ini berlangsung selama sekitar 3 tahun. Dan itu sangat lama. Namun di tengah penderitaan itu, mereka tetap masih bisa bertahan. Itulah hebatnya mereka. Tapi yang menarik, tidak semua yang melindungi Nabi itu Muslim. Bani Hashim dan Bani Muthalib tetap berdiri bersama karena pertama, ikatan keluarga dan rasa tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi terberat pun solidaritas bisa jadi benteng terakhir yang menyelamatkan. Lalu bagaimana akhirnya ada pemboikotan itu? Seiring waktu, beberapa tokoh Quraisy mulai sadar. Mereka melihat bahwa boikot ini terlalu kejam dan tidak manusiawi. Akhirnya muncullah kelompok dari dalam Quraisy sendiri yang ingin menghentikan perjanjian tersebut. Ditambah lagi, terjadi peristiwa luar biasa. Naskah perjanjian telah dimakan oleh rayap, kecuali bagian yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi titik balik yang akhirnya pemboikotan pun berakhir. Nah, pelajaran dari kisah tersebut adalah satu, ini bukti kezoliman Quraisy yang sangat ekstrim. Mereka tidak hanya melawan, tapi menekan total selama bertahun-tahun. Yang kedua,
Perang tidak selalu dengan senjata. Kadang musuh menggunakan ekonomi untuk menghancurkan lawannya. Yang ini disebut dengan perang ekonomi. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberi teladan dalam kondisi yang sulit. Beliau tidak hanya mengajarkan Islam saat mudah, tapi juga saat penuh dengan penderitaan, seperti dalam cerita ini. Yang keempat adalah kebenaran pasti akan menang, walaupun itu pasti butuh waktu. Kebatilan tentunya pasti akan runtuh dengan sendirinya dengan kebenaran. Nah, yang kelima adalah pertolongan bisa datang dari arah yang tak terduga, bahkan dari orang-orang yang sebelumnya bukan pendukung kita sekalipun. Seperti itu. Nah, pemboikotan ini mungkin terlihat seperti kekalahan di awal, tapi justru di sanalah lahir kekuatan iman yang sangat luar biasa. Karena ketika dunia menutup semua pintu, Allah Subhanahu wa taala membuka jalan yang tidak pernah kita sangka. Dan dari lembah yang sunyi itu lahirlah peradaban yang besar dan mengubah dunia ini. Mungkin itu saja dari ceritaku kali ini. Maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.